Om Swastiastu. Selamat pagi rekan-rekan dan ibu dosen yang mengajar di mata kuliah keperawatan gawat darurat. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang hari ini akan mempresentasikan asuhan keperawatan mengenai topik trauma dada atau flail chest. Next. Baik, jadi sebelumnya mohon disimak, ini anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada Anak Agung Agus Ananda, yang kedua ada Dewa Ayu Santika, yang ketiga ada Dewa Alit Panji, yang keempat ada Dewa Agung Ayumira, yang kelima ada Iwayan Dedi, yang keenam ada Ida Ayu Eka Cahyani, yang ketujuh ada saya sendiri, Ida Ayu Devira, yang kedelapan ada Komang Agus Roy Indrawan, yang ke-9 ada Kadek Lovamrita Tyagi, yang ke-10 ada Komang Sugiarte, dan yang terakhir ada Nikadek Murtisari Finandila. Next. Baik, jadi presentasi kali ini akan saya mulai dari definisi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai flail chest. Seperti yang tertera di PowerPoint, flail chest itu adalah suatu kondisi iga yang tidak stabil atau disebut melayang, yang dalam bahasa Inggrisnya fail. Karena fraktur tulang iga, fraktur ini terjadi pada iga segmen tulang yang berdekatan pada dua tempat atau lebih. Nah, saat terjadinya fail chest, pernapasan akan menjadi pernapasan paradoks, yaitu yang mana fase inspirasi, iga yang melayang akan masuk ke dalam, dan ketika ekspirasi, iga akan menonjol keluar. Nah, lalu pada etiologinya itu terdapat trauma tumpul atau kecelakaan lalu lintas, kecelakaan pada pejalan kaki, atau jatuh dari ketinggian dan jatuh dari lantai yang keras, dan juga bisa disebabkan oleh perkelahian. Lalu yang kedua ada trauma tembus atau luka tusuk dan juga luka tembak. Yang ketiga ada bukan trauma atau putaran rongga dada secara berlebihan atau oleh karena gerakan. Next. Lalu selanjutnya ada patofisiologi. Nah, patofisiologi dari flail chest ini adalah terjadinya diskontinuitas dinding dada dengan keseluruhan dinding dada yang diakibatkan adanya benturan pada stratum atau pada sisi lateral dada. Fraktur iga yang multiple dengan posisi berdekatan telah menyebabkan kehilangan dukungan dan pelekatan pada rangka toraks dada. Akibatnya terbentuk area flail yang akan bergerak pada paradoks. Nah, diafragma akan bergerak ke bawah pada saat inspirasi, iga yang melayang tidak mengembang dan tertarik ke dalam karena penurunan tekanan intratoraks. Namun pada saat ekspirasi, diafragma bergerak ke atas, tekanan intratoraks meningkat dan menyebabkan iga yang melayang terdorong keluar. Keadaan tersebut terjadi akibat gesekan iga yang fraktur dan menyebabkan pasien nyeri, terutama bila frakturnya multiple. Nah, hal tersebut menyebabkan pasien akan mengurangi pergerakan dan usaha untuk bernafas secara maksimal akan dikurangi. Next. Baik, di sini ada pun manifestasi klinis dari flail chest, yaitu yang pertama ada tampaknya gerakan paradoks di bagian toraks atau dada. Nah, pasien terkadang akan merasa sesak nafas,
Terdapat, pernapasan yang takikardia, lalu adanya sianosis, akralnya teraba dingin, wajahnya terlihat pucat, serta nyeri hebat yang dirasakan di bagian dada karena terputusnya integritas jaringan parenkim paru. Next. Selanjutnya penata laksanaan. Nah, jadi di sini ada penata laksanaan konservatif, yang mana bagian-bagiannya itu pemberian analgetik untuk mengurangi nyeri di dada, lalu adanya pemasangan plak atau plester yang menahan fraktur kosta bergerak keluar, lalu ada obat antibiotika dan juga bisa dilakukan fisioterapi. Lalu yang kedua ada penata laksanaan operatif atau invasif, yaitu pemasangan water seal drainase atau WSD, pemasangan alat bantu nafas, yang ketiga ada chest tube, lalu yang keempat ada dilakukan operasi bedah toraks. Selanjutnya. Nah, untuk kasus fail chest ini, pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan itu, biasanya ada analisis gas darah arteri, dilakukannya ronsen standar, lalu bisa dilakukan EKG, monitor laju nafas, dan pulse oximetry. Lalu, setelah kita membahas tadi penata laksanaan dan etiologinya, di sini ada komplikasi dari kasus fail chest, yaitu 3 fraktur multiple akan menyebabkan kelumpuhan pada rongga dada. Pleura, paru-paru, bronki akan mengakibatkan hemopneumia toraks emphysema. Lalu di bagian jantung akan menyebabkan tamponade jantung, ruptur otot papilar, ruptur klep jantung. Lalu pada pembuluh darah besar akan menyebabkan hematoraks. Pada esofagus itu akan menyebabkan medialistitis. Lalu pada diafragma akan menyebabkan herniasi viscera dan perlukaan hati, limpa, dan ginjal. Lalu akan menyebabkan juga komplikasi seperti gagal nafas yang disebabkan oleh tidak efektifnya pertukaran gas. Next. Baik, lanjut pada WOC atau Web of Question. Jadi, di sini trauma baik, jadi di sini WOC dari fail chest itu, yang pertama adalah adanya trauma kompresi anterior posterior dari rongga toraks. Nah, adanya trauma itu akan menyebabkan lengkungan iga atau bagian dada yang melengkung ke arah lateral.
Lalu karena adanya lengkungan iga yang lebih melengkung ke arah lateral, itu akan menyebabkan fraktur iga yang multiple dengan segmen atau kita sebut flail chest. Nah, pada flail chest ini, itu akan menyebabkan, itu akan mengenai atau merusak dari pleura. Nah, karena pleura rusak, itu akan menyebabkan pneumotoraks, yang mana ketika mengalami pneumotoraks, udara luar terhisap masuk karena tekanan negatif dari intrapleura. Lalu, udara luar yang terhisap itu akan menyebabkan tekanan pleura menurun secara terus-menerus. Karena tekanan pleura menurun secara terus-menerus, luka akan terjadi luka akibat pasangan dari WSD. Nah, karena luka akibat pasangan dari WSD itu, akan melebar, akan adanya invasi patogen. Nah, dari invasi patogen itu akan menyebabkan gangguan, integritas kulit dan juga, resiko infeksi. Nah, tadi pada bagian veil chest itu akan menyebabkan gangguan pergerakan pada dinding dada. Lalu ventilasi, dari pernapasan itu akan menurun dan juga jumlah O2 dalam darah juga menurun, kebutuhan O2 jaringan menurun dan menyebabkan metabolisme anaerob, lalu akan menyebabkan asidosis metabolisme. Nah, ketika, terjadinya asidosis metabolisme, biasanya pasien akan mengalami dispepnia. Lalu karena dyspnea, pasien akan mengalami pola napas tidak efektif. Nah, pada fraktur iga multiple choice, yang bagian panah ke kiri, itu akan mengalami juga, gesekan fragmen kosta yang patah saat inspirasi atau ekspirasi. Karena, bagian, segmen yang patah itu, keluar dan masuk ke dalam. Karena penyebab itu, akan terjadi mekanisme peradangan, lalu pelepasan zat kimia atau disebut histamine dan akan menyebabkan ujung saraf menjadi bebas. Lalu ketika ujung saraf bebas, itu akan menyebabkan, talamus, yang mana nanti akan merangsang rasa nyeri yang cukup hebat pada pasien ini. Maka, pada pasien, VLCS biasanya, nyeri nyeri akut akan diambil menjadi diagnosa. Dan ketika, segmen iga, nyeri itu akan bertambah. Nah, karena nyeri itu akan bertambah, eee, pasien, akan mengalami diagnosa gangguan mobilitas fisik. Baik, jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk presentasi akan dilanjutkan oleh saya mengenai pengkajian dari kasus yang kami dapatkan. Di mana pada pengkajian itu terdapat identitas dari pasien yang terdiri dari nama, tempat, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, agama, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, alamat, suku bangsa, diagnosa medis, tanggal masuk RS, nomor RM-nya, serta hubungan penanggung jawab dengan pasien. Lalu yang kedua ada riwayat kesehatan. Biasanya pada riwayat kesehatan itu terdapat keluhan utama di mana pasien akan mengeluh nyeri pada dada saat bernapas. Khususnya pada kasus yang kami dapatkan yaitu flail chest. Yang kedua, riwayat kesehatan sekarang yaitu merupakan pengembangan diri dari keluhan utama seperti pengkajian nyeri PKRST. Yang ketiga, riwayat kesehatan dulu di mana kita mengkaji apakah klien itu pernah menderita penyakit yang sama ataupun penyakit yang berbeda sebelumnya. Yang keempat, penyakit kesehatan keluarga, riwayat kesehatan keluarga yang di mana kita itu harus mengkaji apakah klien mempunyai riwayat penyakit keturunan dari keluarga atau tidak. Selanjutnya mengenai pengkajian fisik. Pada kasus yang kami dapatkan yaitu trauma dada atau flail chest itu pengkajian fisiknya lebih ke toraks atau di bagian dada, yaitu dengan melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, pada inspeksi biasanya dilakukan inspeksi pada dinding dada untuk mengetahui adanya trauma tumpul atau tajam.
luka, lecet, memar, ruam, ekimosis, bekas luka, frekuensi, dan kedalaman pernapasan. Selain itu juga kesimetrisan ekspansi dada, penggunaan otot pernapasan tambahan, frekuensi, dan irama denyut jantung. Pada pasien flight chest ini, pasien akan mengalami pernapasan paradoksal. Lanjut, pada palpasi itu dilakukan pada seluruh dinding dada untuk mengetahui adanya trauma tajam atau tumpul. Pada pasien dengan, bisa dilanjutkan yang sebelumnya, slide-nya. Pada pasien dengan flight chest akan ditemukan krepitasi dan nyeri tekan saat dilakukan palpasi pada dada. Next. Lalu untuk mengenai pemeriksaan penunjangnya itu biasanya akan dilakukan pemeriksaan gas darah arteri atau GDA yang mungkin normal atau menurun. Lalu juga dilakukan pemeriksaan hemoglobin, torasintesis yang biasanya menyatakan adanya darah atau cairan, dan ronsen standar. Biasanya ronsen standar itu dilakukan ronsen tora antero-posterior, dan pada pemeriksaan fototoraknya itu pasien dewasa dengan trauma tumpul torak dan adanya gambaran hemotorak, pneumotorak, dan kontusio pulmo yang menunjukkan hubungan dengan yang sangat kuat dengan gambaran fraktur kosta. Baik, next. Untuk diagnosa keperawatan pada kasus flight chest itu biasanya ditemukan yang pertama pola nafas tidak efektif yang berhubungan dengan deformitas dinding dada. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau trauma. Ketiga, gangguan integritas kulit yang berhubungan dengan faktor mekanis, biasanya terpasang bulu drainase. Keempat, hambatan mobilitas fisik yang berhubungan dengan keengganan untuk melakukan pergerakan. Yang kelima, risiko infeksi. Faktor resiko dari efek prosedur invasi, ada tuh pemasangan WSD. Next. Nah, untuk mengenai intervensi keperawatan yang dari diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan deformitas dinding dada, itu memiliki kriteria hasil. Yang pertama, untuk memperlihatkan frekuensi pernafasan yang efektif. Yang kedua, mengalami perbaikan pertukaran gas pada paru-paru. Yang ketiga, adaptasi atau adaptif mengatasi faktor-faktor penyebab. Dengan tujuannya yaitu pola pernafasan efektif, pola pernapasan pada pasien kembali efektif. Dengan intervensi yang dilakukan yang pertama yaitu melakukan fungsi pernapasan. Observasi fungsi pernapasan dengan cara mencatat frekuensi nafasnya, mengkaji dyspnea dan perubahan tanda-tanda vital. Lalu terapeutiknya itu memberikan posisi yang nyaman pada pasien dan pertahankan perilaku tentang bantuan pasien untuk kontrol diri dengan menggunakan alat bantu pernafasan. Baik, silakan lanjut. Ini untuk yang ketiga, posisikan sistem drainase selang untuk fungsi optimal. Yakinkan selang tidak terlipat atau menggantung di bawah saluran masuknya ke tempat drainase. Alirkan akumulasi drainase bila perlu. Lalu lakukan edukasi mengenai etiologi dan faktor pencetus adanya sesak dan kolaps pada paru-paru. Next. Nah, untuk diagnosa yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau trauma. Tujuan yang diharapkan yaitu nyeri berkurang atau hilang dengan kriteria hasil. Yang pertama, nyerinya berkurang. Yang kedua, dapat mengidentifikasikan aktivitas yang meningkatkan atau menurunkan rasa nyeri. Dan yang ketiga, pasien tidak gelisah. Intervensi yang dilakukan yang pertama yaitu kaji PKRST. Yang kedua, pada terapeutiknya ajarkan relaksasi dengan teknik-teknik untuk menurunkan ketegangan otot rangka. Yang kedua, ajarkan metode distraksi. Yang ketiga, berikan kesempatan waktu istirahat bila terasa nyeri dan berikan posisi yang nyaman. Lalu pada edukasi yaitu tingkatkan pengetahuan tentang sebab-sebab nyeri dan menghubungkan berapa lama nyeri akan berlangsung. Next. Lalu pada diagnosa yang ketiga yaitu gangguan integritas kulit yang berhubungan dengan faktor mekanis atau terpasang bulu drainase. Di sini tujuan yang diharapkan penyembuhan luka tercapai pada waktu yang sesuai dengan kriteria hasilnya, tidak ada tanda-tanda infeksi seperti pus
luka bersih, tidak lembab dan kotor, tanda-tanda vital dalam batas normal atau dapat ditoleransi. Dengan intervensi yang dapat dilakukan, yang pertama pada observasinya kaji kulit dan identifikasi pada tahap perkembangan luka. Kedua, kaji lokasi, ukuran, warna, bau, serta jumlah dan tipe cairan luka. Yang ketiga, pantau peningkatan suhu tubuh. Lalu pada terapeutiknya, kita bisa memberikan perawatan luka dengan teknik aseptik. Pada edukasinya kita bisa menjelaskan dengan klien terkait cara perawatan luka pada kulit yang terpasang bulu drainase. Dan yang terakhir, kolaborasi yaitu dengan pemberian antibiotik sesuai dengan indikasi. Baik, next. Diagnosa yang keempat yaitu mengenai hambatan mobilitas fisik yang berhubungan dengan keengganan untuk melakukan pergerakan. Tujuan yang kami harapkan yaitu pasien dapat meningkatkan mobilitas optimal dengan kriteria hasilnya. Yang pertama, dapat berdiri dengan seimbang, melakukan pergerakan dan perpindahan, serta mempertahankan mobilitas optimal yang dapat ditoleransi. Dengan intervensi yang dapat kami lakukan dari observasi, yang pertama kaji kebutuhan akan pelayanan kesehatan dan kebutuhan akan peralatan. Yang kedua, tentukan tingkat motivasi pasien dalam melakukan aktivitas. Lalu pada terapeutiknya dapat dilakukan membantu dan dukung pasien dalam latihan ROM aktif dan pasif. Lalu pada edukasinya, ajarkan pasien dalam hal penggunaan alat bantu dan kolaborasinya, melakukan kolaborasi dengan ahli terapi fisik ataupun okupasi. Baik, next. Nah, untuk diagnosa yang terakhir yaitu risiko infeksi faktor risiko dari efek prosedur invasi atau pemasangan WSD. Dengan tujuan yang diharapkan infeksi tidak terjadi atau terkontrol dengan kriteria hasil, tidak ada tanda-tanda infeksi seperti puls, luka bersih tidak lembab dan tidak kotor, tanda-tanda vital dalam batas normal atau dapat ditoleransi. Dengan intervensi yang dapat dilakukan pada observasi yaitu memantau tanda-tanda vital, terapeutik yaitu lakukan perawatan luka dengan teknik aseptik, lalu juga lakukan perawatan terhadap prosedur invasi seperti infus, kateter, drainase luka, dan lain-lain. Lalu pada edukasi, jelaskan klien terkait dengan tanda-tanda infeksi, dan apabila terdapat tanda tersebut, minta klien segera melapor ke perawat. Dan kolaborasi, jika ditemukan tanda infeksi, kolaborasi untuk pemberian pemeriksaan darah seperti HB dan leukosit. Baik, next. Lanjut pada implementasi, di mana implementasi itu adalah pelaksanaan keperawatan yang merupakan komponen dari proses keperawatan, di mana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diperkirakan dari asuhan keperawatan dilakukan dan diselesaikan. Dan pada tahap ini akan dilakukan pelaksanaan intervensi dan aktivitas yang telah dicatat dalam rencana perawatan pasien. Lalu pada evaluasi itu merupakan tahap akhir proses keperawatan, di mana dengan mengevaluasi respon pasien terhadap perawatan yang diberikan untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan telah dicapai. Evaluasi dilaksanakan dengan format SOAP. Baik, silakan dilanjutkan. Sekian dari presentasi kami kelompok 2 mengenai kasus trauma dada atau file chest. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga dapat dipahami. Bila ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan di grup. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih dan selamat pagi.